Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 21 Februari 2022. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 27 ayat yang pertama. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami mau belajar dengan percaya tanpa ragu kepada Engkau, Allah yang segala maha, yang Engkau punya segala kekuatan kuasa yang ada pada diri Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Di dalam ketidaksempurnaan kita sebagai manusia, sangat wajar dan manusiawi kita banyak mengalami keraguan. Bagaimana hidup kami besok, seminggu ke depan, sebulan ke depan, 1 tahun ke depan, masa depan daripada diri kami, masa depan daripada anak mantu, masa depan daripada cucu. Bagaimana kehidupan kami? Apalagi diperhadapkan kepada masalah demi masalah yang pernah kita lewati, yang tak kunjung mendapatkan jalan yang lebih baik, bahkan lebih buruk keadaannya. Bagaimana masa depan kami? Maka itulah keraguan demi keraguan. Masalah-masalah yang menghimpit, yang menekan setiap sahabat seperjalanan, bisa membuat kita ragu melangkah untuk setiap langkah jalan yang harus kita lalui di depannya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, disinilah kemudian kita memahami tentang peran Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang punya kesempurnaan di atas ketidaksempurnaan kita, yang punya ketidakterbatasan di atas keterbatasan manusia, yang maha bisa melihat apapun secara terang benderang dibanding mata kita yang terbatas dalam penglihatan. Apa yang firman Tuhan katakan dalam Mazmur 27 ayat yang pertama? Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita yang serba terbatas, kita didukung oleh Allah yang tidak terbatas. Kita yang dalam segala kekurangan, kita ditopang dan didukung oleh Allah yang serba maha. Maha tahu, maha kuat, maha bisa, maha kudus, maha benar, maha melihat, maha adil. Semua ada di dalam diri Tuhan, kekuatannya, kebenarannya, kekudusannya, kekekalannya. Dia adalah Allah penopang, dia adalah Allah penolong, dia adalah Allah penjaga, pemelihara, pemberi berkat, sumber segalanya, sumber bahagia, sumber sukacita, sumber kegembiraan, penyelamat, penebus, sandaran, sauh yang aman, penerang, pemberi jalan keluar, solusi atas segala masalah dalam hidup kita semua. Dia adalah air hidup yang menyegarkan tatkala kita mengalami kehausan dan kekeringan dalam hidup ini. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat tentang nama-nama Allah. Kata El itu adalah Allah yang kuat. Elohim itu pencipta yang maha kuasa. Elyon itu Allah yang maha tinggi. El Olam itu Allah yang kekal. El Roy itu Allah yang maha melihat. El Shaddai itu adalah Allah yang maha perkasa. El yaitu Allah yang serba segala sesuatu ada pada dirinya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanan kita yang ada di dalam dunia ini, kita memahami karena dunia itu tidak sempurna. Kita ada di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Kita ada di dalam dunia yang dalam kefanaan. Dan kita ada di dalam dunia yang semua manusia yang ada di dalamnya adalah manusia berdosa. Kalau seandainya di seluruh dunia ini manusia-manusia ini tidak jatuh dalam dosa, atau setelah dia seluruhnya percaya kepada Tuhan, lalu hidup berjalan bersama dengan Tuhan, tidak melakukan dosa, maka dunia ini aman. Benar-benar aman, tidak ada pencurian, tidak ada keserakahan, tidak ada penindasan, tidak ada peperangan, tidak ada fitnah, tidak ada gosip, tidak ada tekanan, tidak ada penyudutan. Kalau seandainya di dunia ini semua manusia itu hidup di dalam kebenaran.
Namun kalau kita boleh tanya kepada sahabat seperjalanan secara persentase, apakah lebih banyak orang hidup dalam kebenaran di dalam dunia ini atau hidup dalam kedurhakaan dan di dalam keberdosaan? Lebih banyak yang di dalam keberdosaan. Lebih banyak yang hidup di dalam kesalahan. Itulah yang menyebabkan dunia ini mengalami kekacauan. Dunia ini mengalami ketimpangan. Dunia ini mengalami kesenjangan. Yang kuat bukan melindungi yang lemah, malah memperdaya yang lemah. Yang kaya bukan memberi kepada yang miskin, namun memanfaatkan yang miskin. Yang pejabat bukan memberikan rasa aman kepada yang di bawahnya, bahkan menimbulkan rasa takut dan ancaman. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, dokter yang seharusnya menjadi bagian untuk memberikan kesehatan, namun banyak bidang-bidang keilmuan, kedokteran, dan bidang apapun justru menjadi ajang sumber mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Bermain harga obat, yang harusnya bisa masyarakat biasa dikasih obat generik, dikasihlah obat yang macam-macam dengan melipat gandakan harga. Dan ini adalah rahasia umum. Karena saya bergaul dengan beberapa dokter dan itu yang disampaikan. Itu hanya dalam bidang kedokteran. Belum dalam bidang-bidang lainnya. Guru-guru yang menjual buku kemudian dilipat gandakan, dilipat dan segala macam. Hamba Tuhan yang melayani para pendeta dengan atas nama melayani gereja, sebetulnya dalam bahasa Hakka itu cokautong. Jadi berbisnis gereja. Gereja menjadi lahan bisnis untuk mencari keuntungan. Apalagi di semua aspek kehidupan ini adalah aspek di mana keberdosaan masuk di dalamnya. Yang membuat kacau balau. Yang membuat kita hidup tidak tenang. Kita terancam. Kita teraniaya, kita disudutkan, kita disalahpahami, kita dihianati, kita difitnah. Oleh siapa? Bahkan oleh orang terdekat dalam kehidupan kita. Bisa suami, bisa istri, bisa orang tua, bisa mertua, bisa mantu, bisa sahabat, bisa teman semasa kecil mengkhianati kita. Kita berada di tengah-tengah, semuanya adalah binatang-binatang buas yang bernama manusia. Itulah binatang buas itu sesungguhnya kan di hutan hukum rimba. Namun hukum rimba itu rupanya berlaku di kalangan yang bernama manusia yang berdosa. Siapa yang kuat, siapa yang menang, siapa yang kuat, siapa yang menindas. Sehingga mereka yang tidak sanggup bertahan dalam persaingan. Mereka menjadi orang-orang yang penuh dengan keraguan. Yang kurang penuh dengan kekhawatiran, yang berlebih penuh dengan keserakahan. Yang sehat kemudian memakai kesehatan untuk berfoya-foya. Sementara yang sakit berpikir bagaimana mendapatkan obat untuk kesembuhan, namun tidak mendapatkan. Begitu banyak keraguan dalam hidup ini, karena kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa, yaitu manusia-manusia yang ada di dalamnya. Dalam hal inilah, kita hanya mengandalkan Tuhan sumber segala kekuatan kita yang disebutkan tadi. Allah yang serba maha, Allah yang Elohim, Elyon, Elohe Yisrael, El Olam, El Roy, El Shaddai. Firman Tuhan Mazmur 27 ayat yang pertama. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapa aku harus gemetar? Kita bersandar kepada Tuhan dan Tuhan akan memberikan pertolongan. Percayakan kepada Dia, kerjakan bagian kita, dan kita akan hidup percaya tanpa ragu. Tuhan ada beserta menolong, menopang, menguatkan, memberkati, dan menyertai semua sahabat seperjalanan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami terus belajar percaya tanpa ragu kepada Allah yang maha segalanya dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Percayalah tanpa ragu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.